Mau bisnis di sosial media malah bingung. Mau bisnis di sosial media kok nggak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas ini banyak banget ya orang-orang yang entah kenapa deh di sosmed tuh kayaknya orang-orang kayak sensi ya. Ada orang yang jualan produk digital atau mungkin jualan kelas, tapi yang jelas daripada kalian scroll-scroll doang jadinya sakit cantengan gitu ya ngina-ngina orang, mendingan duduk di sini bareng kita bahas gimana sih caranya ngebangun semuanya. Kalau kamu ngerasa cari pekerjaan susah, kemudian juga untuk memulai semuanya tuh nggak tahu dari mana, ayo deh kita sharing di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa deh, kita intro dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Karena ini jam 20 lewat 10 menit. Akan ngelihat di sosial media tuh cukup luar biasa ya. Banyak sekali pro kontra orang-orang yang berjualan produk digital. Mulai dari kemarin yang ujung-ujungnya jualan kelas, ujung-ujungnya jualan e-book, dan kemudian yang pada akhirnya banyak orang yang ya mungkin pro kontra lah ya, itu wajar saja. Tetapi daripada kalian ngerasain hal yang ya mungkin kurang bermanfaat kalau kita ngehujat orang, at least ya minimalnya kita cukup jadi penonton saja atau jadi silent leader saja kalau memang tidak suka. Nah, daripada ketidaksukaan itu malah menjadi penyakit hati, lebih baik kita sharing aja. Gimana sih cara memulai berjualan di sosial media? Terlepas kamu punya basic atau tidak, setidaknya ketika kamu melangkah itu kamu sudah punya gambaran. Oke, langsung aja kita bahas nggak lama-lama di sini ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua ya. Kadang-kala kita ketika mau berbisnis, mindset kita tuh sudah terfokus pada apa? Pada pendapatan yang cukup besar. Tapi tahu nggak sih, pengalaman Akang ini ketika memulai sebuah bisnis itu tidak mudah. Jadi di tahun 2013 yang lalu sampai 2014 bulan Februari itu Akang nggak dapat orderan sama sekali. Dan itu membuat Akang kesulitan keuangan, dan kemudian juga untuk memulai semuanya itu nggak tahu harus mulai dari mana, karena Akang pribadi orang yang introvert, takut untuk menjual produk itu langsung datang door to door ke proyek ya teman-teman ya, karena Akang bergerak di bidang jasa. Nah, namun ketika semakin berjalannya waktu di tahun 2014 Akang menemukan sebuah formula di mana kita nggak perlu tuh capek-capek datang ke proyek, kita hanya cukup duduk di rumah mantengin laptop ya teman-teman ya. Saat itu belum ada TikTok, masih modal Facebook ya teman-teman ya, karena saat itu masih hype banget Facebook ya. Nah, disitulah Akang mulai melihat bahwa sosial media ini di tahun 2024 perkembangan semakin luas sekali. Masa iya kamu masih mau mengeluhkan gimana caranya dapat duit gede, kemudian gimana caranya memperbaiki keuangan kita, atau mungkin orang lebih banyak cari financial freedom ya teman-teman ya dari sebuah bisnis. Dan memang tidak semua orang bisa berbisnis ya, karena ada yang bilang bisnis itu adalah bawaan atau merupakan warisan dari Tuhan ya. Tapi yang jelas kalau Akang berpikir setiap orang pasti bisa kok melakukannya. Nah, kalau kamu adalah seorang affiliate marketer dan mau mendapatkan cuan yang cukup besar, kamu harus siapkan beberapa hal. Untuk apa? Untuk menunjang karir kamu ketika memang kamu mau serius. Nah, yang pertama ini yang kamu butuhkan adalah handphone dan kuota. Jelas dong, itu modal yang memang harus kamu punya. Ya nggak punya handphone, nggak punya kuota, piye toh mau sekarang upload konten kayak gimana, promosi produk kayak gimana. Nah, sebelum kamu terjun bikin akun, yang perlu kamu siapkan adalah mental serta mindset. Karena orang terkadang mentalnya bagus, mindsetnya jelek, mentalnya malah kena. Mindsetnya bagus, mentalnya jelek, itu juga mungkin tidak akan berimbang. Tapi kita bangun bagaimana caranya membangun seorang affiliate marketer yang mentalnya kuat, mindsetnya bagus. Nah, mindset pertama kamu adalah harus mau mulai dari yang terkecil dulu. Kenapa sih harus mulai dari yang terkecil dulu? Anggap saja kamu sekarang mau mendaki gunung Himalaya. Gak mungkin dong kamu langsung turun dari atas kecuali kamu punya modal naik helikopter. Tapi kalau nggak punya modal ya tetap kamu harus jalan dari bawah ke atas dengan berbagai macam rintangan, sakit punggung lah, sakit paha lah ketika kamu naik gunung. Nah, ketika kamu ingin sampai atas berarti kan posisi kamu tuh sudah memikirkan bahwa oh, ketika saya sampai atas ini saya bakalan bangga banget, puas banget. Saya bakalan posting, bakalan selfie, bakalan share ke teman-teman. Sama halnya ketika kita membangun bisnis di sosial media. Terlepas kamu affiliate marketer atau kamu pun seller, itu harus dimiliki dulu mindset seperti itu bahwa kita akan sampai ke topnya gitu. Kita akan sampai ke puncak. Nah, ketika kita punya keyakinan akan sampai ke puncak dibarengin dengan kemauan, ya insya Allah itu semua bakal menghasilkan suatu hal yang
Semoga saja apa yang kita harapkan, tapi tidak sedikit orang yang mindsetnya bagus dan yakin serta didorong dengan kemauan yang kuat, orang-orang tuh bisa sampai ke puncak. Nah, yang keduanya kamu perlu melakukan sebuah pendekatan terhadap audiens terlebih dahulu. Contohnya, misalnya kalau kamu mau jualan produk digital, artinya kan produk digital itu kan produk-produk solutif ya teman-teman ya. Jadi produk solutif itu pastinya harus bisa menyelesaikan dan membantu calon pembeli kamu. Contoh misalnya kamu orang yang sukanya nulis. Nah, sukanya nulis tuh kayak gimana sih? Nah, biasanya kamu bikin novel online, kemudian bikin juga jurnal di internet, atau mungkin kamu nulis berita di internet juga ya. Hal seperti itu dibutuhkan sekali. Nah, gimana caranya kita bisa mempermudah mereka untuk bisa bekerja dengan baik dan dengan waktu yang mungkin ya anggap working hour gitu dari jam 8 sampai jam 5 sore itu mereka itu bisa tetap produktif, nggak perlu lagi mikirin yang namanya apa, yang namanya ide, plot atau mungkin kerangkanya seperti apa, kita bisa bantu. Nah, gimana cara ngebantunya? Kali ini kita akan bahas suatu hal yang menarik banget ya teman-teman ya. Yuk kita langsung masuk ke slide yang ini. Nah, kalau kamu misalnya seorang penulis, kamu bisa bikin yang namanya worksheet atau kamu bisa bikin yang namanya template untuk mempermudah pekerjaan mereka ya. Kamu bisa gunakan ChatGPT seperti ini. Nah, ini kan produk digital di mana kamu nggak terlalu butuh modal yang cukup gede, kamu hanya membutuhkan ide-ide yang bisa menyelesaikan bersama mereka. Contohnya misalnya kita akan membuat yang namanya Notion template ya teman-teman ya. Misalnya gini ya. Saya adalah seorang penulis, ya kan? Saya seorang penulis ingin membuat template untuk writing planner, teman-teman ya. Seperti ini. Buatkan saya tabel yang dibutuhkan. Nah, setelah begini jadi kita lihat apa aja yang dibutuhkan. Nah, ini kan teman-teman ya. Ini kita bisa langsung aja bikin di Notion, teman-teman ya. Karena teman-teman sekalian, Notion ini saat sekarang itu sudah mulai dilirik oleh para audiens ya karena mempermudah pekerjaan. Kalau Akang pribadi ini masih basic ya karena Akang masih menggunakan Notion ini sebagai organizer saja untuk mengakomodir beberapa pekerjaan Akang seperti posting di sosmed, kemudian Akang juga nulis novel dan kemudian juga untuk analisis penjualan produk digital Akang. Nah, ketika kamu sudah bisa seperti ini, kamu tinggal masuk yang namanya Notion, teman-teman ya. Kita lihat dulu Notion di sini. Nah, kalau kamu sudah familiar atau belum familiar, ini tuh keren banget aplikasinya, teman-teman ya. Ya, kalaupun kalian misalnya punya duit, ya mau upgrade ke Pro juga boleh, teman-teman ya. Karena ini tuh apa namanya bisa ngebantu kalian untuk create sesuatu yang bisa membantu apa namanya, yang bisa membantu orang-orang untuk membangun database ya, teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini kan baru bikin. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kita bisa bikin jurnal di sini, teman-teman ya. Kita juga bisa bikin apalagi nih? Banyak banget personal home seperti ini, movie, recipes, yearly goal, travel plans. Ini bisa kalian jual di LinkedIn ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kalian daripada sekarang scroll-scroll sosmed ngehujat orang, mending kita coba tingkatkan atau kita latih otot kreativitas kita. Biar apa? Biar kita nggak cantengan kukunya. Nah, maksudnya adalah kalau kalian nggak susah cari pekerjaan, ingat bahwa Tuhan selalu menyebarkan rezeki di setiap tempat. Yang penting kalian mau menjemputnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini tuh bisa kalian langsung jual dan kemudian kalian sebar di sosial media, bikin konten di TikTok, di Instagram atau di YouTube ya teman-teman ya. Nah, ChatGPT sudah ada. Ini kalian tinggal bikin aja semuanya, ya kan? Ini dijual. Ya teman-teman ya. Contoh seperti ini. Nah, karena Akang seorang penulis, jadi Akang membuat yang namanya planner. Nah, dalam planner ini teman-teman ya, Akang membuat beberapa kolom. Ini untuk judul, genre, premis. Karena kan yang namanya penulis itu tidak lepas dari yang namanya premis ya teman-teman ya. Karena premis itu adalah ide murni yang nanti akan dikembangkan. Bayangin teman-teman ya, kalau kalian bisa create seperti ini kan asik banget, dijual dan bermanfaat bagi banyak orang. Terlebih teman-teman ya, di sini juga Akang sengaja memberikan apa? Automation buat teman-teman yang nulis novel jadi ngerasa bingung harus mulai dari mana. Nih, udah disiapin semua premis dan konsep utamanya ya teman-teman ya. Nah,
Ini bisa bantu orang-orang yang membutuhkan apa? Ide. Kadangkala ketika menjadi seorang kreator atau menjadi seorang penulis seringkali mendapatkan rintangannya itu mental block. Itu kan teman-teman ya yang jadi kendalanya. Nah, untuk tahap pertama kita nggak perlu muluk-muluk deh. Kita gimana caranya bisa ngasilin 200.000 pertama ya. Seperti konten yang kemarin Akang buat itu istilahnya insight buat kalian. Supaya apa? Bisa tetap menghasilkan cuan teman-teman ya. Di sela-sela persaingan yang ketat teman-teman ya. Nah, ini teman-teman pendekatannya kalian coba kenali audiens kalian. Kebutuhannya apa, solusinya apa, masalahnya apa ya. Nah, ketika Akang scaling dari 2.000 pertama, kemudian Akang masuk ke Meta Ads, diiklankan dan dapat segini teman-teman ya. Lumayan kan kalau misalnya dapat sehari nggak muluk-muluk deh, terus 50.000 kali sebulan 4,5 juta. Kalian bisa scaling lagi, tinggal manage keuangannya dengan benar. Atau kalian juga bisa manfaatkan yang namanya AI seperti Leonardo.ai, Midjourney untuk jualan cover novel seperti ini. Ini adalah hasil Akang coba create cover novel ini dari prom-prom yang dihasilkan dari ChatGPT ya teman-teman ya. Lihat, memang tidak sempurna, tapi ini akan terus dikembangkan oleh Akang supaya apa? Supaya membantu teman-teman yang belum bisa buat cover novel. Andai saja satu cover novel ini dihargai sekitar 25.000, penulis novel tuh banyak banget teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang baru mulai di Vizo, Good Novel, kemudian KBM dan sebagainya itu butuh yang namanya cover. Nggak mahal-mahal ya, dijual misalnya 25.000 aja per satu video, satu foto ini kan luar biasa. Apalagi kalau kalian jago bikin yang namanya motion graphic dari AI, itu harganya bisa mahal per detik teman-teman harganya ya. Bayangin betapa banyak peluang di sosial media yang bisa kalian kembangkan. Prinsipnya, selama kita ada kemauan, selama kita mau melatih otot-otot kreativitas yang ada di otak kanan, itu semuanya bisa terjadi. Apapun yang kalian impikan, yang apapun yang kalian harapkan tuh pasti bisa kesampaian. Daripada kita scroll media sosial media ngabisin waktu, kan sayang ya teman-teman ya. Orang lain sudah punya Mercy, orang lain sudah punya Alphard, kita masih naik motor. Tapi hayalan kita masih ingin mendahului mereka. Hayalan kita ingin menjadi orang yang sukses. Tapi kita movingnya kurang, actionnya kurang, kan sayang teman-teman ya. Nah, daripada kita memikirkan apa yang menjadi kesakitan bagi kita. Contoh misalnya kita susah dapat kerja, kenapa sih kok orang lain itu gampang banget dapat kerja, kok saya susah banget dapat kerja? Yang jelas, ingatlah bahwa ketika kamu berdoa atau kamu seorang muslim tahajud di malam hari, jangan pernah meminta apa yang terbaik untuk kita menurut kita sendiri, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kalian semua. Oleh karena itu kenapa ketika kita misalnya melamar di satu pekerjaan lalu belum dapat panggilan atau belum lolos, artinya Tuhan tahu bahwa tempat itu bukan yang terbaik buat kamu. Tugasnya kamu adalah meminta petunjuk kepada Allah. Untuk apa? Untuk memulai dari mana stepnya. Karena hanya hal ini yang akan membangkitkan semangat kamu. Tidak sedikit kok orang-orang yang mendekat kepada Tuhannya, mereka malah diberikan banyak kemudian, bahkan banyak banget hal yang di luar dugaan. So buat kamu, daripada musingin orang-orang jualan kelas, jualan ludah dihujat-hujat, mendingan kamu pikirin gimana caranya scaling kemampuan kamu, scaling pendapatan kamu. Biar apa? Biar lebih bermanfaat lagi. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini adalah bagian penutup. So teman-teman jangan lupa besok akan bahas gimana caranya kita bikin sesuatu hal produk digital yang insya Allah ini mungkin bisa laku di pasaran. Semoga saja bisa jadi insight buat kalian semua. So pantengin terus channelnya Kang Ade. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.